Pemirsa, PT Bukit Asam Tbk yang kini menjadi anak usaha Mind ID telah menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia sejak akhir 2002. Dan rekan Anggita Wulandewi akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silahkan Anggita. Ya, Rudi dan pemirsa, sejak hampir 19 tahun lalu, saham PTBA telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar di bursa saham. Berikut kita simak datanya. PT Bukit Asam Tbk melantai dengan kode emiten PTBA dan melakukan pencatatan perdananya pada 23 Desember tahun 2002. Kemudian tercatat pada papan utama dan bidang usaha utama pertambangan batubara atau coal mining. Tercatat atau bergerak pada sektor energi, subsektor minyak, gas, dan batubara. Kemudian tercatat pada industri batubara atau subindustri produksi batubara. Untuk pemegang saham dari PTBA sendiri, sebanyak 65,93% saham dipegang oleh PT Indonesia Asahan Aluminium Persero atau sebanyak 7,59 miliar lembar saham. Selanjutnya sebanyak 31,15% dipegang oleh pemegang saham lainnya sebanyak 3,58 miliar lembar saham. Selanjutnya kita lihat pergerakan nilai saham dari PTBA pada 4 Januari diperdagangkan di level Rp2.790 per lembar saham, kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada 13 Januari pada level Rp3.040 per lembar saham, namun mengalami penurunan yang cukup tajam pada 3 Februari diperdagangkan di level Rp2.410 per lembar saham. Kemudian pada 23 Maret bergerak pada level Rp2.800 dan selanjutnya pada 17 Mei diperdagangkan di level Rp2.260 per lembar sahamnya. Rudi dan pemirsa, demikianlah sejumlah informasi dari PTBA. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Anggita dan pemirsa. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Direktur Utama PT Bukit Asam, Suryo Eko Hadianto. Pak Suryo, ini kalau tadi kita melihat infografis yang disampaikan rekan Anggita, di awal tahun itu nampaknya memang pelaku pasar cukup optimis ya, sangat mengapresiasi saham PTBA, bahkan kinerjanya juga cukup menarik. Tapi terakhir ini nampaknya sebetulnya kalau dari penjelasan Pak Suryo tadi optimismenya cukup baik gitu kinerja PTBA di 2021 ini. Ada langkah-langkah yang mungkin akan dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan pelaku pasar, Pak? Oke. Untuk mengembalikan kepercayaan pasar yang pertama, karena terus terang kemarin mungkin dividen hanya 35%. Teman-teman pasar berekspektasi mungkin seperti tahun lalu 75% atau 90%. Ternyata dari pemegang saham memutuskan hanya 35%. Yang selain itu, ini ada jajaran manajemen baru. Saya yakin pasar juga masih tanda tanya. Apakah manajemen baru ini akan melangkah lebih optimis, lebih yakin atau tidak. Maka di manajemen baru ini, saya bersama teman-teman semuanya sudah membuat quick win. Yaitu kami targetkan, kami memang tahu pada triwulan 1 sebelum kami masuk, triwulan 1 kinerjanya turun, dividennya cuma segitu gitu ya. Tetapi dengan manajemen baru kami targetkan di triwulan 2 ini kinerja kami akan kita capai di triwulan 2 ini. Salah satunya adalah produksi. Kami yakin kita bisa mengupayakan untuk bisa mencapai minimal 100% dari target semester 1. Pendapatan saya yakin lebih besar dari triwulan 1 dan lebih besar juga dari target RKAP di semester 1. Dengan demikian kami juga punya keyakinan sebagai target kami profit atau net profitnya juga kita akan achieve melebihi RKAP. Itu sebagai quick win kami. Quick win kami yang kedua adalah program pengembangan yang terkait dengan DME, Coal to DME. Dan itu sudah kita tunjukkan kemarin tanggal 10
yang targetnya itu awalnya hanya penandatangan CAA, tetapi kami bisa melangkah satu langkah lebih maju. Di tanggal 10 kita sudah bisa menandatangani processing agreement. Nah, itu akan difinalkan, masih ada condition precedent memang, akan kita finalkan seluruhnya paling lambat itu akhir bulan Juni. Dengan demikian, apabila processing agreement itu sudah benar-benar final, maka kita akan segera persiapan lahan untuk pembangunan pabrik coal to DME ini. Selain itu, kita juga akan yakinkan kepada pasar bahwa kami, walaupun dalam kondisi pandemi, proyek kami Sumsel 8 tetap progresnya sesuai, malahan melampaui dari rencana yang sudah ada. Walaupun kondisinya dalam kondisi pandemi, banyak proyek mengalami kendala, tetapi proyek kami bisa berjalan sesuai dengan schedule. Itu langkah kami, quick win kami yang akan kami persembahkan kepada market ya, supaya harapan kami market akan lebih percaya dengan manajemen baru ini. Oke. Dan dengan kepercayaan market kepada kami, saya yakin kinerja saham Bukit Asam juga akan membaik. Terima kasih. Pak Suryo, tadi Anda mengatakan bahwa seandainya agreement itu selesai nanti di sekitar bulan Juni, akan menyiapkan untuk pabrik persiapan buat coal to DME tadi, dimethyl ether kalau saya nggak salah kepanjangannya ya. Dimethyl ether. Ya. Oke. Nah, itu untuk lahan dan investasi anggaran segala macamnya itu semua juga sudah disiapkan sebetulnya ya Pak ya? Sudah, semuanya sudah tersedia. Untuk persiapan lahan ini akan memakan biaya sekitar 1 triliun ya, kurang lebih sekitar 1 triliun, dan dananya dari dana PTBA juga tersedia. Okay. Dari investor pun menyediakan dana tersebut kalau PTBA menginginkan. Bisa mendanai terlebih dahulu. Jadi ini kaitannya dengan pendanaan sama sekali tidak ada masalah. Baik. Ya, itu kaitannya dengan pematangan lahan. Untuk pembangunan pabriknya yang sekitar 2,1 miliar US dollar, itu dananya akan didanai oleh investor kita, dan itu sudah ada dalam kesepakatan kami bahwa itu 100% akan didanai oleh mereka. Baik. Dan dananya sudah tersedia. Baik, Pak Suryo, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini usai news update sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action akan segera kembali.